aksi sampai pada penentuan solusi dan pembuatan rencana aksi, termasuk pembuatan rencana evaluasi. Nah, tadi yang saya sebut rencana evaluasi itu menyiapkan sejak awal. Jadi sebelum PPL dilaksanakan, rencana evaluasi sudah dibuat. Baru langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-8 pelaksanaan rencana aksi dan refleksi. Inilah yang disebut PPL yang real gitu ya dalam program PPG. Itu Ibu dan Bapak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan gitu ya. Saya ingin akhirnya saya berharap seperti ini gitu ya di PPG ini. Mohon maaf kalau kurang pas, tapi saya ingin agar PPG ini juga tetap memadukan human touch dan technological touch. Human touch itu sentuhan dosen, sentuhan guru pamong dalam membimbing mahasiswa. Agar apa? Agar mahasiswa PPG pun ketika nanti ke kelas, ke sekolah masing-masing, sentuhan manusiawi, sentuhan teknologi itu dilaksanakan serupa. Pentingnya tadi pengetahuan, keterampilan, value, kompetensi, karakter, selain juga spiritual kompetensi. Teknologi yang dimanfaatkan, big data, agar generasi muda kita nanti mendapatkan menjadi generasi yang memang sehat lahir batin, memiliki kemampuan, keterampilan yang memadai, sehingga mereka bisa hidup bahagia, hidup damai di pertengahan abad 21 ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga Ibu dan Bapak, khususnya para siswa mahasiswa PPG, diberi kelancaran dalam tugas ini agar kita bisa menyiapkan amunisi kita untuk siap mengabdi lebih baik lagi pada sekolah satuan pendidikan masing-masing ketika para mahasiswa selesai mengikuti PPG, lulus program sertifikasi PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Din kami sampaikan atas materi yang sudah dipaparkan. Banyak sekali adopsi kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Tadi kami lihat bersama ada 24 generik potensi yang harus bisa kita adopsi untuk kita dapat bersaing, survive dalam perkembangan dan pendidikan, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga global. Tapi yang jelas tadi yang disampaikan Prof. Din sangat luar biasa, mengutip dari dapat tokoh Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teladan yang baik memang adalah khutbah yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, universitas menjadi salah satu tempat yang dapat digunakan untuk bisa melakukan hal tersebut. Karena di universitas selain sebagai mimbar akademik juga sebagai salah satu pengembangan kompetensi baru yang saat ini sedang berkembang, yakni dengan adanya dosen touch dan technological touch. Dalam kurikulum Merdeka Belajar pastinya kita harus juga memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yakni berkenaan dengan tujuan, isi, dan bahan ajar. Yaitu tentunya menjadi perhatian kita bagaimana kurikulum Merdeka Belajar bisa dikembangkan tanpa ada satu hal yang ganjil pastinya ketika diterapkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan dalam forum chat, pun informasi yang sudah saya sampaikan tadi sebelum pemaparan materi dari Prof. Din, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand ataupun menyampaikan pertanyaannya di forum chat. Ya, di forum chat masih tidak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Silakan raise hand. Ya, oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah raise hand. Di sini ada beberapa Ibu yang sudah raise hand. Sebelumnya kami persilakan dulu pertanyaan untuk Bapak Dr. Agus Tamrin. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang raise hand ini ada pertanyaan untuk Bapak Dr. Agus Tamrin. Ya, kami persilakan untuk unmute mikrofonnya. Ya.
Ya, yang akan bertanya kepada Bapak Dr. Agusti Tamrin. Iya, Bapak. Oke, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum. Saya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Mahfudatul Farida, saya dari Jombang. Ingin bertanya kepada Bapak Profesor Agusti Tamrin mengenai lulusan PGP. Tadi dijelaskan kalau lulusan PGP mendapatkan prioritas. Maksudnya di sini prioritas mengikuti UP atau prioritas mengikuti PPG dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa ditebak ini sepertinya bahwa Bu Mahfudotul ini adalah guru penggerak gitu nggih. Ya, mungkin bisa disampaikan Bapak Dr. Agusti Tamrin pertanyaan dari Ibu Mahfudotul mengenai pendekatan kepada guru penggerak seperti apa sehingga ada satu treatment informasi yang jelas gitu nih kepada Bapak Ibu dari program guru penggerak. Mungkin kita tampung dulu gitu nih pertanyaannya ya. Nanti biar dijawab sekalian oleh Bapak pemateri kita. Selanjutnya Pak Ilham bertanya kepada siapa, Pak? Pak Dokter dulu Pak ya. Iya. Halo. Halo, sudah terdengar Pak suaranya? Iya. Silakan Terima Pak kasih. Ilham bertanya kepada siapa? Iya, Pak Dokter dulu karena saya sedang mencatat juga pertanyaan untuk Pak Dokter tadi. Oke, silakan Pak Baik, Ilham. terima kasih. Tadi menarik sekali tentang pembahasan tren pembelajar ya untuk masa depan. Saya mencatat beberapa keterangan yang luar biasa tentang bagaimana metode pembelajaran, pedagogik dan seterusnya, literasi. Cuma kemudian yang saya tanyakan adalah begitu gencarnya kita dengan metode pembelajaran, kemudian kurikulum yang semakin diperbagus, di kualitas yang bagus. Tetapi kemudian kita harus berbarengan dengan tantangan-tantangan ini, terutama pada sistem yang di bawah. Bagaimana pola kita untuk mempraktekkan tren pembelajaran atau kurikulum yang sekarang ini sudah bagus dengan pola pergantian kurikulum yang semakin berinovasi, dengan kemudian kita menghadapi tantangan di depan. Tantangan zamannya, kemudian tantangan sistem yang terjadi di bawah itu, atau di lingkungan kita. Seperti apa kemudian kita mengintegrasikan kurikulum itu kepada yang lebih baik kepada sekolah kita ini. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pak Ilham, mungkin bisa diperjelas lagi kurikulum yang terbaru ini maksudnya kurikulum Merdeka ini, Jay? Tadi kan sudah dibahas kurikulum 2006, kemudian 2013, dan sekarang kurikulum Merdeka. Merdeka, oke. Jadi bagaimana pengintegrasiannya untuk bisa menyesuaikan dari perkembangan kurikulum tersebut. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Oke, ada dua penanya dari Bapak Ibu peserta yang bertanya kepada Pak Agus Tamrin. Ya, kita berikan kesempatan kepada dua peserta yang ingin bertanya kepada Prof. Din Wahyudin. Ya, kami tanya dulu, Bu Ayi ingin bertanya kepada siapa, Bu Ayi? Bu Ayu Dwi. Oke. Kepada Bapak Dr. Agusti Tamrin. Wah, sama. Pak Agusti Tamrin lagu sebentar. Bu Ayu. Ya. Nanti kami lihat dulu apakah ada pertanyaan untuk Prof. Din agar nanti ada keseimbangan gitu nggih. Siap, penanya Bapak. Kepada siap. pemateri yang ada sekarang. Oke, kalau Pak Made, mohon maaf, ingin bertanya kepada siapa? Pak Made Soekarda, bisa dibantu untuk unmute? Oke, bisa didengar? Bisa Pak Made. Mohon izin Pak Made bertanya Pak Made ingin bertanya kepada siapa? Nah, sebenarnya mau bertanya sama Pak Dr. Agusti Tamrin, cuman tadi pertanyaannya sudah di chat, takutnya kelewat gitu.
Pertanyaan sudah di chat. Tadi sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik, makasih Pak Made. Pertanyaan sudah di chat. Itu seputar PGP tadi nggih, kalau tidak salah. Oke, baik. Makasih Pak Made. Ya, Bu Mary. Ya, mohon izin bertanya. Bu Mary ingin menyampaikan pertanyaan kepada siapa? Dibantu untuk unmute. Profesor Din. Oke, silahkan. Kami persilakan kepada Bu Mary yang bertanya kepada Prof. Din. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik sekali ketika Pak Profesor tadi menjelaskan tentang sistem penilaian, itu asesmen. Itu tadi dijelaskan oleh Bapak Profesor bahwa pada kenyataannya, realitanya di kelas maupun di sekolah, guru dalam memberikan soal sumatif ataupun formatif itu tidak berdasarkan apa yang diajarkan, melainkan tidak ditetapkan sebelumnya. Nah, ini memang kenyataan di lapangan, realitanya Pak Din memang kita temukan itu di sekolah bahwa apa yang diajarkan itu tidak ditanyakan di tes, tapi ketika dites dicek lagi kisi-kisinya itu tidak sesuai. Jadi saya karena pernah menjadi panitia semesteran seperti itu Pak. Nah, jadi kenyataan-kenyataan ini membuat kita itu guru seharusnya tidak melakukan hal tersebut ya Pak ya. Saya bertanya berkenaan juga dengan pelayanan kepada siswa, itu kan artinya ada pelayanan yang salah kepada siswa. Nah, bagaimana kita melayani, memberikan pelayanan kepada siswa, yang mana siswa itu berbeda-beda. Dalam kurikulum Merdeka, kita ada namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, ini pernah saya tanyakan, tapi saya tidak mendapatkan jawaban dari workshop sebelumnya, itu pernah kami dapat pelatihan. Itu bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, ya, agar nanti anak-anak dalam penilaian nanti bisa dalam tes, dalam asesmen ya, tes formatif itu anak-anak bisa menjawab soal sesuai harapan. Nah, itu Pak, mungkin karena Bapak pengalaman dalam hal asesmen dan juga pengalaman dalam hal pendidikan bisa memberikan penjelasan kepada kami untuk penerapan yang terbaik untuk anak-anak kita dalam hal asesmen dan juga yang berbeda-beda tadi diferensiasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas pertanyaannya. Oke, sudah saya tampung satu pertanyaan untuk Prof. Din. Satu lagi, Bapak Ibu yang bertanya kepada Prof. Din. Bu Husna, mau bertanya kepada siapa Bu Husna? Oke, silakan Bu Husna. Terima kasih Bapak. Saya mau bertanya kepada Prof. Din ya. Baik, silakan. Ini berkaitan dengan mungkin banyak pertanyaan yang sering muncul, yaitu seringnya terjadi pergantian kurikulum Pak. Jadi kita tidak bertanya apa-apa, tapi cuman gimana ya strateginya untuk kita menyesuaikan dengan kurikulum baru yang sering berubah. Terus sementara kurikulum yang sebelumnya kita belum mumpuni, sudah ada kurikulum baru Pak. Strateginya bagaimana? Terus yang ingin tahu seandainya ada perubahan kurikulum itu sebenarnya yang berubah tuh berapa persen gitu? Apakah berubah total atau bagaimana? Terima kasih, ini saja pertanyaan saya. Maaf sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Husna pertanyaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin 4 pertanyaan dulu untuk sesi pertama ini karena waktu kita juga terbatas. Jadi ada 4 penanya yang masing-masing 2 penanya untuk Bapak Dr. Agusti Tamrin dan 2 penanya untuk Bapak Prof. Din Wahyudin. Ya, untuk Bapak Agusti Tamrin tadi pertanyaannya dari Bu Mufadatul mengenai treatment ya dari guru penggerak itu seperti apa di program pendidikan profesi guru ini. Terus yang kedua dari Pak Ilham, bagaimana pola kita dalam mengembangkan kurikulum yang selalu berubah-ubah, bagaimana mengintegrasikan kemampuan ataupun esensial kompetensi yang diminta dalam kurikulum tersebut. Tuh. Dan yang untuk Prof. Din tadi dari Bu Mary dan Bu Husna, Bu Mary bertanya mengenai penilaian kepada peserta didik yang
tidak didasarkan pada kompetensi yang telah dibuat dalam RPP-nya atau rencana pembelajarannya, sehingga evaluasinya itu sifatnya parsial gitu ya. Jadi apa yang diajarkan itu tidak diujikan. Ya, jadi ada bobot yang berbeda dari ujian yang diberikan kepada peserta didiknya. Dan juga mengenai pelayanan dengan menerapkan pembelajaran berbasis diferensiasi. Ya, ini memang diperlukan karena salah satu faktor dari prestasi hasil belajar siswa itu ada faktor internal dan eksternal. Di faktor internal itu ada bakat, minat, dan motivasi. Tentunya itu dibutuhkan satu belajar yang diferensiasi, sehingga seperti apa pelayanan yang tepat untuk bisa diterapkan untuk mengarah ke bentuk pelajaran seperti itu. Dan dari Bu Sna tadi untuk Prof. Din mengenai strategi dalam mengikuti atau menguasai atau menerapkan kurikulum yang dari waktu ke waktu terus berubah. Di satu posisi kurikulum yang kemarin telah dirubah itu belum dikuasai benar oleh para guru, sedangkan sekarang sudah ada kurikulum terbaru. Bagaimana strategi untuk bisa mengintegrasikan atau menerapkan kurikulum tersebut dengan optimal. Baik, kami persilakan kepada para pemateri yang sudah menyiapkan jawaban pada para penanya. Yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Dr. Agus Tamrin untuk menjawab pertanyaan dari para penanya. Baik, terima kasih untuk Pak MC ya, Mas Fadian. Punten Prof, mohon izin ya. Siap, mangga. Bagus. Ya. Baik, terima kasih. Ini bagi penanya yang diberi kesempatan ada dua, tadi ada dua ya, Bu Ayu dan Pak Madi. Saya nggak bisa cek lewat chat, mohon nanti Pak Fadian nanti bisa diteruskan ke saya chatnya itu. Baik. Karena banyak sekali nih chatnya, tapi chat yang paling banyak tuh izin ke belakang dan nggak bisa pakai background gitu ya. Iya betul Pak. Saya nggak bisa lagi kontrol mana yang pertanyaannya Bu Ayu nih ya. Nanti saya mau dibantu, nanti kalau memang ini juga kontak via langsung saya.